Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Kurniati, dan terima kasih sudah mengunjungi video dari saya, yakni video pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan aksi nyata satu saya dalam mempelajari modul topik 1 tentang Merdeka Belajar atau terkait dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, perlu kita ketahui bersama bahwa Merdeka Belajar ini dibagi dalam beberapa modul yang akan kita pelajari, yakni modul yang pertama adalah tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Lalu, modul yang kedua adalah tentang mendidik dan mengajar. Kemudian modul yang ketiga adalah tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Lalu yang keempat adalah modul tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian modul yang terakhir, yakni yang kelima, adalah tentang pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, dari kelima modul ini nanti kita pelajari pada PMM, dan setelah selesai mempelajari kelima modul ini, tentunya kita akan membuat aksi nyata seperti yang saya lakukan sekarang ini. Dan untuk video kali ini, perlu kita pelajari bersama adalah tentang modul yang pertama, yakni tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sekarang mari kita bersama-sama memahami pernyataan berikut. Sebagai seorang pendidik, guru seperti apakah saya? Tentunya kita sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengenali diri kita sendiri sebagai seorang guru, yakni mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Artinya, kita harus bisa mengenali diri sendiri dan peran kita sebagai seorang pendidik. Sebagaimana yang tertera dalam kajian pustaka, bahwa menurut Dri Atma, pendidikan merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Kemudian, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini menjelaskan tentang guru dan dosen adalah peran pendidik. Artinya, peran pendidik adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sedangkan peran pendidik selaras dengan konsep Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Kemudian sebagai seorang guru, kita perlu mengetahui konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi, menurut beliau, konsep Merdeka Belajar terdiri dari dua hal, yakni mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani.
Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa prinsip kepemimpinan seorang guru dapat dibagi menjadi tiga hal yang sudah kita kenal sejak dulu, yakni yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang artinya orang tua atau guru sebagai suri tauladan anak dan siswa. Kemudian yang kedua adalah Ingmadio Mangunkarsa, berarti di tengah-tengah seorang guru itu harus bisa memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung. Lalu yang ketiga adalah Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan motivasi. Jadi, dari beberapa hal yang sudah kita pelajari bersama merupakan bagian dari peran kita sebagai seorang guru menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian, perlu kita pahami bersama tentang apa peran saya sebagai seorang guru dan apa yang harus kita lakukan di posisi kita sebagai guru. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru, yakni yang pertama adalah memulai hari dengan semangat. Lalu yang kedua adalah ingin segera bertemu dengan siswa. Dan yang ketiga adalah mencari tahu bagaimana kemajuan yang mereka peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Lalu yang keempat adalah merindukan wajah-wajah penuh harap dengan ilmu yang akan kita curahkan. Dan yang terakhir, yakni yang kelima adalah bersegera ingin ke sekolah akan memberi efek luar biasa terhadap semangat belajar siswa. Nah, dari kelima poin tersebut merupakan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Berikut kita masuk pada penjelasan tentang ingin menjadi guru seperti apakah saya. Jadi, menjadi guru atau pendidik adalah pekerjaan yang sangat menantang, terlebih di masa pemulihan seperti sekarang ini. Dan sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus dituntut yang pertama adalah harus adaptif terhadap perubahan, karena bahaya besar mengancam pendidikan kita jika tidak waspada, yakni learning loss. Lalu yang kedua adalah berorientasi kepada anak dengan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga adalah memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide atau bakat atau minat berpikir kreatif dengan tuntunan dan arahan. Nah, dari ketiga poin yang sudah kita pelajari bersama merupakan tuntutan dari seorang guru atau pendidik yang perlu dipahami bersama. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat dimanapun kalian berada, demikianlah video pembelajaran kurikulum merdeka yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan semoga aksi nyata satu saya ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya. Tetap semangat, salam kolaborasi, salam kurikulum merdeka, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.